Ayah, kan ada tuh ukhuwah Islamiyah. Kakak tahu ukhuwah Islamiyah itu kan persaudaraan Islam. Nah, terus ada lagi ukhuwah Watoniyah. Itu tuh apa sih ya? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah itu maksudnya persaudaraan sesama umat Islam. Iya. Nah, kalau yang kedua ukhuwah Watoniyah. Iya. Ukhuwah Watoniyah itu dulu ya, itu kan almarhum kakeknya Abdul Rahman Wahid yang namanya Hasyim Asy'ari. Dia bikin jargon dulu, bikin fatwa, ya, ukhuwah Watoniyah tadi kan, persaudaraan sesama bangsa. Bangsa Indonesia ini bersaudara, semuanya kita ini sesama Indonesia ini bersaudara gitu. Nah itu untuk apa dulu? Untuk melawan penjajah. Nah kan ada dalam agama itu ada 3 kategori kan. Pertama ngalah. Ngalah itu artinya mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Ya, di apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah. Ya, mau baik mau buruk mau apapun lah ya, mau susah mau senang kan kembalikan kepada Allah. Nah, yang kedua kita kalau misalnya kita ada penjajah nih, ya, kita udah ngalah, dia jajah kita negara bangsa ini kan, negara kita dijajah, kita diam, kita ngalah. Nah, tapi kita diinjak-injak juga, disakiti kan, kita di apa? Disemena-mena oleh mereka kan. Nah, kita lari, kita ngalih namanya. Ngalih dulu, ngalih. Orang Jawa tuh, kata orang Jawa, ngalah dulu mengembalikan sesuatu kepada Allah. Ngalah itu artinya mengembalikan sesuatu kepada Allah. Karena dari Allah itu datangnya kan. Nah, habis ngalah, ngalih. Kita pergi kemana kek? Jangan kita layanin dia. Kalau orang Padangnya namanya itu musuh pantang dicari. Kalau ketemu lari. Masih dikejar nanti, udah dikejar juga baru kita ini gitu. Habis ngalih, habis mengembalikan sesuatu kepada Allah namanya ngalah, kan ngalih. Tapi kalau masih juga kita dikejar, dianiaya juga, ngamuk udah. Itu yang disebut ngamuk. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ngamuk itu maksudnya apa? Kita diberi daya upaya oleh Tuhan untuk melawan orang itu, menjajah itu. Kita usir dia dari tempat kita, di mana kita diganggu oleh dia. Ini kan kampung halaman kita, ini kan negara kita. Ya? Dia semena-mena selama udah 350 tahun dia menjajah kita biarin aja kan, nggak terlalu kita marah kalau dia nggak semena-mena. Tapi kalau dia semena-mena, orang disuruh kerja rodi lah segala macam kan, hukum nggak adil. Kalau seandainya terjadi sama Belanda, orang-orang Belanda diadili dengan hukum yang enak, yang ringan. Tapi kalau terjadi orang bangsa kita sendiri, Indonesia sendiri, dihukum seberat-beratnya segala macam, nggak adil kan. Akhirnya kita marah. Nah, akhirnya ngamuk kan, diberi daya upaya oleh Tuhan kita untuk melawan, itu artinya ngamuk gitu loh. Jadi ngalah, ngalih, ngamuk. Nah itu. Nah, orang Padang bilang tuh musuh pantang dicari, ketemu lari. Kalau udah dikejar baru ngamuk. Nah itu. Paham nggak? Jadi ada ukhuwah Islamnya itu kita bersaudara sesama umat Islam. Ukhuwah Watoniyah itu kita bersaudara sesama bangsa ini, mau Buddha, mau Kristen, mau apapun agamanya, itu saudara kita semua. Kan dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika tuh. Iya. Nah kan, nah naik lagi nanti ukhuwah Insaniyah namanya. Bersaudara kita tuh sesama manusia ini. Ya? Kita sesama manusia itu bersaudara kita. Naik lagi ke atas nanti ukhuwah Basyariyah. Kita bersaudara sesama penglihatan Allah ini. Alam semesta beserta isinya kan Allah isinya nih. Nah kita bersaudara. Hakikatnya kita bersaudara nih dengan agama pun. Wah, sekalipun dengan orang kafir juga bersaudara kita. Ya. Hakikatnya Allah semua kan. Tiada yang ada kecuali Dia Allah kan. Nah, tapi sayangnya kita jangankan ukhuwah Islamiyah lagi. Kan orang sesama Islam nih. Ribut antar mazhab ini, ribut dengan mazhab itu, ribut aliran ini, ribut aliran itu kan. Dengan agama lain membenci segala macam kan. Jangankan lulus di Islamiyahnya, di sanak saudara aja, beradik kakak pada ribut, dengan saudara yang lain kita nggak akur. Nah, bagaimana tuh ukhuwah Islamiyah dengan saudara sendiri aja kita ribut, kita bertengkar, adik kakak berantem, nggak ada saling menolong. Nah, itu kan nggak lulus namanya kita. Berarti pemahaman agama kita dangkal. Masuk ke ukhuwah Islamiyahnya, persaudaraan sesama Islam, kita ribut antar aliran, ribut antar mazhab, nggak lulus juga. Naik ke ukhuwah Watoniyah sesama anak bangsa nih, itu suku lain, itu suku apa, itu ras lain, itu Cina, itu apa gitu kan, Padang itu
Jawa, itu Sunda atau apa. Jadi nggak bisa akur gitu kan. Hah? Oh itu agamanya lain, itu orang kafir semacam. Nggak bisa. Yang namanya kafir itu orang yang menolak takdir dari Tuhan. Apapun takdir dari Tuhan itu ditolak sama dia. Jadi kafir itu bukan agama lain yang kafir, bukan. Bukan Kristen, Buddha, Hindu semacam itu. Kafir bukan itu, pengertian kafir itu. Kafir itu orang yang menolak, tidak terima dia dengan takdir apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita kan. Entah baik, entah buruk, entah susah, entah senang, entah sakit, entah sembuh, entah kaya, entah miskin, nggak diterima, ditolak semua. Itu namanya kafir. Kafir itu orang yang menolak apapun takdir dari Tuhan. Nah, kita ribut sama Islam. Kapan kita mau naik kelasnya lagi? Ukhuwah watoniyah, bersaudara satu bangsa ini supaya kita bersatu. Nah, ada ukhuwah insaniyah. Insan itu kan manusia nih, makhluk-makhluk hidup nih. Kita bersaudara semua nih sama makhluk hidup nih. Nah, naik ke atas lagi kan, ukhuwah basariyah. Kalau zat nggak ada persaudaraan, zat itu cuma satu. Ya. Zat itu hakikatnya kan tunggal, satu dia, ahad dia. Ya. Nggak bersaudara situ, dia orang dia sendiri kok bersaudara sama siapa dia. Nah, basariyah itu kan sifat ya. Kalau insannya itu dikatakanlah wujud kita sebagai makhluk ini semua. Paham nggak? Nah, itu. Jadi kita tuh mesti bersaudara, kita tuh naik kelas lah. Dari keluarga kita bersaudara sama keluarga kita, adik kakak kan, naik ke saudara-saudara kita, sepupu kita, ponakan, kakak orang tua, adik orang tua kita, segala macam kan. Bersaudara kita dengan sama lingkungan kita, bersaudara kita seagama, bersaudara nanti naikkan sebangsa, naik lagi kita bersaudara insan, semakhluk hidup. Nah, setelah itu naik lagi bersaudara kepada apapun yang kita lihat itu saudara kita. Paham? Tadi kan udah terangin toh. Itu sebetulnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah toh, itu baru secara fikih, ya. Kalau secara hakikatnya dia dibalik. Kan dibilangin toh, kalau udah kiamat katanya kan, kalau udah kiamat nih, kiamat itu artinya kan penamat. Nah, kalau udah penamat kajian, penamat pengetahuan, tingkat kita udah menamatkan sesuatu kepahaman yang hakikat udah sesuai dengan hakikat marifatnya. Karena syariat ada hakikat marifat. Udah katam kita itu namanya disebut kiamat. Penamat. Ya. Nah, kalau kiamat itu katanya apa? Kan matahari terbit dari timur, ya. Nah, apa hakikat matahari terbit dari timur? Kelihatan terbalik-balik kan? Nah, contoh misalnya ban mobil tuh saking kencangnya putarannya kan, kelihatan kan terbalik tuh. Iya. Nah, berbalik aja kan? Nah, itu yang dimaksud kalau udah kiamat itu, kalau kita udah mengkiamatkan ilmu, udah katam kita ilmu itu, kelihatan terbalik-balik. Kajian antara syariat dan hakikat marifat itu terbalik-balik dia. Paham nggak? Kok di syariat kepahamannya seperti ini ya? Kok tiba di hakikat beda lagi gitu loh. Kayak bertolak belakang dia. Paham nggak? Paham. Tadi kan kita urut persaudaraan sama Islam dulu. Iya. Nggak berurut lah, kita tadi tuh acak aja ya. Nah, itu persaudaraan watoniyah, persaudaraan insaniyah, persaudaraan basariyah. Nah, ya kan? Nah, kalau kita udah mengkatamkan ilmu, kita lihat dari kacamata hakikatnya, harus dari yang terakhir dulu. Kita bersaudara sesama keluarga nih, adik kakak, ibu bapak, dengan saudara orang tua, saudara-saudara ayah kita, saudara ibu kita, ya kan? Nah, bersaudara kita tuh, lulus nggak kira-kira kita? Apa saling ribut kita? Baru masuk ke ukhuwah basariyah. Basariyah itu kan apa yang kita lihat, yang kita lihat nih, apa aja yang kita lihat nih, yang di depan kita nih, itu semua saudara kita. Nah, kalau apapun tuh berarti apa yang terpandang itu bisa aja dia orang Kristen, Buddha, Hindu segala macam kan, itu saudara kita semua. Naik tingkatannya ditambah oleh pengetahuannya dulu kakeknya almarhum Gus Dur kan, yang namanya Hasyim Asy'ari itu, pendiri NU itu. Nah, ada lagi ukhuwah watoniyah. Nah, itu tadi yang saya terangkan kan, karena kita telah dizolimi oleh Belanda, oleh penjajah kan, oleh Jepang, oleh Inggris yang masuk ke sini memboncengi Jepang kan. Nah, kita lawan dia kan, yang tadinya kita udah mengembalikan sesuatu kepada Allah kan, terus kita ngalah, namanya itu kan ngalah itu kan mengembalikan sesuatu kepada Allah, terus kita ngalih, masih juga kita dikejar lagi kan, masih juga kita ditekan, nah, akhirnya ngamuk kita kan. Nah,
Setelah itu udah ukhuwah watonia itu bersaudara kita sama bangsa ini, satu bangsa Indonesia ini kita bersaudara kan. Nah, kalau udah bersatu kita kan bagus namanya. Tapi kan nggak lulus juga kita kan. Baru masuk ke ukhuwah insania namanya. Semua makhluk nih, makhluk apa aja dia mau hidup di dunia ini kita bersaudara ini. Nah, baru ukhuwah Islamiyah. Apa yang dimaksud ukhuwah Islamiyah itu? Islamiyah itu kan orang-orang bersaudara, orang-orang yang sudah selamat. Orang-orang yang sudah selamat nih yang murni nih. Kalau orang-orang semua udah benar-benar Islam dia, udah benar-benar selamat hidupnya itu, dari diselamatkan Tuhan, dia pasti bersaudara. Tapi kalau ukhuwah Ihsaniyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basariyah tadi, itu masih nggak, buktinya kita saling berantem, ribut antar agama, antar aliran, antar saudara. Belum selesai dia kan? Karena dia belum sampai kajiannya khatam ke ukhuwah Islamiyah tadi. Dia belum sampai dia ke ukhuwah Islamiyah itu. Ukhuwah Islamiyah itu sebut persaudaraan orang-orang yang sudah selamat. Islam itu artinya selamat kan? Nah, orang selamat itu apa? Apa yang dikajinya? Dia harus mengenal Tuhan itu. Setelah kenal dia Tuhan, dia udah tidak ada dirinya lagi. Ya, orang yang udah tidak merasa dirinya itu ada lagi, udah dipasrahkan semuanya selesai pada Tuhan, termasuk namanya, termasuk dirinya, termasuk apapun yang keberadaannya itu udah dipasrahkan pada Tuhan. Nah, dia nggak ada lagi, yang ada hanya Allah kan. Nah, itu orang yang benar-benar yang sudah memasrahkan segala sesuatu itu kepada Allah, itu yang disebut orang selamat. Nah, dia pasti bersaudara itu. Mau ketemu misalnya orang yang Islam di sini di Indonesia, di Pulau Jawa, dengan orang Kalimantan, dengan orang Sumatera, atau dengan orang di Arab, orang di Malaysia, di Singapura, dia bersaudara itu. Benar-benar hatinya itu sangat bersaudara dia, karena dia sama-sama Islam, dia sama-sama selamat. Tapi kalau orang-orang yang ngaku-ngaku Islam, buktinya sama saudara masih berantem. Buktinya ngaku sama-sama Islam masih saling jelekin antar mazhab atau aliran. Buktinya sesama Islam kata dia masih suka memerangi yang lainnya. Apalagi di Indonesia itu kan sering tuh. Wah, kita Islam dianiaya nih, Islam nih di apa? Wah, apa namanya itu? Kriminalisasi terhadap Islam, kriminalisasi ulama gitu kan. Kita di Indonesia ini 87% orang Islam. Apanya yang dicubit orang? Siapa yang nyubit Islam itu siapa? Orang mayoritas kok. Dari mulai presiden sampai RT sampai RW sampai apa, semuanya Islam kok. Lalu siapa yang nyubit Islam itu? Berarti kan orang dongeng aja, kita dikibulin tuh, disuruh kita bertengkar nih, disuruh kita berantem nih sama Islam nih. Jadi domba kita namanya. Ajaran Islam apa itu? Kan ngaco itu. Nggak benar kan? Nah, yang nggak benar-benar gitu, makanya kita kalau untuk dunia ini ya gunakan akal. Kalau untuk beragama kita kan gunakan rohani. Kok nggak masuk akal ya, kok dibilangnya kita Islam dizolimi, dibilangnya Islam ulama dikriminalisasi, sedangkan kita 87% Islam. Dari mana dikriminalisasinya? Dari mana, siapa yang mengkriminalisasi? Berarti orang-orang yang duduk di pemerintahan, di polisi, tentara, hakim segala macam itu kan banyaknya Islam tuh. Berarti kita jadi domba tuh sama Islam tuh. Paham nggak? Dengan orang-orang yang pemahamannya Islam nyangkal, yang nggak ngerti Islam sebetulnya kan, berbicara tentang Islam. Nah, akhirnya apa? Nggak ada persaudaraan itu kan. Yang benar-benar bersaudara itu ya orang Islam lah. Islam artinya selamat, bukan berarti orang Islam itu ya bisa saja dari agama manapun. Orang yang selamat itu bisa saja dia dari tarikat Kristen, tarikat Buddha, Hindu, Kapitean, Taoisme, dari agama apapun. Bahkan orang yang tidak punya agama pun bisa dia selamat. Kalau Tuhan menghendaki, kan nggak ada yang mustahil gitu kan. Nah, itu paham nggak? Jadi orang-orang yang benar-benar sudah diselamatkan Tuhan itu pasti dia bersaudara. Batinnya itu dekat sekali, ya, sangat bersaudara dia. Paham nggak? Ada tanya nggak? Ya. Ada. Tadi kan pas lagi main HP, aku nemu postingan lucu. Agak keras lah, agak kedengar. Aku kan tadi main postingan medsos. Aku ketemu postingan lucu. Ini menyatakan hukum bacaan Al-Fatihah jika dibaca dalam satu salat di dalam hati itu saga, bentar. Dan di situ disebutkan itu tidak sah. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu adalah hukum kaulinya membaca dengan mulut. Itu benar gak ya? Kata-kata kauli itu arti
Arti kauli itu berkata-kata, bukan mulut. Bukan. Berkata-kata. Fi'li itu perbuatan. Ya. Nah, kalau yang berkata-kata itu bisa hati, bisa mulut. Kok nggak boleh dengan hati? Kalau orang bisu bagaimana? Nggak bisa. Nah, kan itu yang dibilangin ya. Ada sunnah, ada wajib. Ya. Yang sunnah tuh anggota jasad ini sunnah dia. Yang wajib tuh roh. Paham nggak kamu? Paham. Ada orang bisu, ada orang tuli, ada orang buta. Kalau dia lumpuh misalnya, bagaimana dia mesti berdiri sholatnya? Kalau orang bisu, bagaimana dia baca Fatihahnya dengan kata-kata? Tidak bisa dengan mulut, bisanya dengan hati. Nah, dengan hati lah. Kalau dia nggak bisa dengar kata imam, bagaimana? Ya, Itu dengan hati dia. hati. Dia membaca mungkin bisa diajarin karena abjad tuh. Hah? Dengan rasanya, dia kan punya rasa di hatinya tuh. Punya. Nah, dengan rasa itu dia mengamati alam semesta ini, membaca firman Tuhan itu. Nggak ada yang nggak bisa begitu itu. Orang bisu kan bisa dengan bahasa isyarat segala macam kan. Iya. Tapi yang paling tidak dia bisa berkata-kata di hatinya. Makanya penglihatan itu ya, yang sifat tuh di lahiriah, paham ya? Melihat di mata lahiri dia ini, itu ada batasannya kan? Kan sebanyak ini yang kita lihat cuma bisa. Tapi kalau batiniah, contoh bermimpi aja, kita bisa kemana-mana kan? Orang bisa ke Amerika, bisa kemana kan? Itu batiniah kita itu. Bisa juga kita melihat itu artinya kan mengetahui penglihatan itu. Jadi tahu kita kan. Nah, dipadukan dengan sifat ilmu misalnya kan, pengetahuan jadi luas walaupun dia buta kayak almarhum Gus Dur lah. Oke lah, Gus Dur dulu pernah melihat, katanya kan dia pernah baca, kita nggak bisa jadi cocok alasan itu kan. Atau orang buta dari kecil lah, ada seorang buta tapi dia banyak ilmunya, bisa saja kalau Tuhan mendaki. Nah, pendengaran, kamu berbicara dengan hati kamu tuh kan kamu ngomong sendiri di kamar misalnya nih, lagi kesel, lagi sebel, kamu bercakap-cakap sendiri tuh, dengerin sendiri, ya? Ngomong sendiri, dengar sendiri, kadang-kadang jawab sendiri tuh. Itu kan hati itu berkata-kata, paham nggak? Itu yang maksudnya. Jadi nggak ada boleh-boleh saja orang baca Fatihah di hati, emang nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Paham? Paham. Ada tanya lagi nggak? Cah, ada tanya nggak Cah? Ayolah Cah, bertanya lah. Kau ini nggak pernah bertanya dari kemarin-kemarin. Tato itu halal nggak? Tato. Haram itu, nggak boleh. Ya haram itu artinya manusia itu kan terhormat. Iya. Nggak boleh ditato-tato begitu. Kalau haram itu artinya terhormat ya. Haram itu artinya terhormat. Jadi sesuatu yang terhormat itu tempatkan dia pada tempatnya. Nggak boleh sembarangan melakukannya. Ya. Jadi haram itu artinya bukan tidak boleh. Penempatannya harus ditempatkan pada tempat yang tertentu. Nah, nantilah kita bahas haram itu satu episode nanti ya. Yaudah, ada nggak yang lain yang mau di? Alhamdulillah nggak ada. Gak ada lu, kayak orang pintar aja kamu. Tadi harusnya nih teman aja tuh. Yang lain lah, tanya apa kira-kira, ingat-ingat quote apa? Itu nyambung sama haram nanti. Kakak ada pertanyaan tapi Apa nyambung coba sama apa? Kalau nyambung sama haram bisa sengaja ini. kan katanya nih kalau misalnya mau sembeli atau enggak mau kayak motong-motong hewan harus ada bacaannya kayak gitu. Ya itu sebenarnya gitu. Iya, pahami apa itu bacaan. Kalau Allah Akbar kan, nah Allah Akbar itu maksudnya kan kemanapun matamu memandang tak terpandang selain Allah kan. Iya. Nah kita memohon kepada Allah itu, karena kita hidup ini kan mesti ada kebutuhan. Dengan alasan yang benar kita menyembelihnya. Nah, ingat Allah itu supaya apa? Jangan kita kena salah di situ. Nah, supaya izin Allah itu yang kita minta kan menyembelihnya. Kalau nggak diizinkan Allah nanti kamu pas nyembelih dia nggak kepotong-potong lehernya. Atau udah dipotong pun dia kabur dia nanti. Kan bisa aja. Ada kan terjadi kan? Udah dipotong pun kabur dia kan? Atau sebelum dipotong dia udah meronta-meronta dulu binatang itu. Iya, enggak kan maksudnya nih kayak kita beli daging di supermarket kan kita nggak tahu dia baca atau enggak kayak gitu. Itu haram atau halal kan banyak tuh orang yang ngomongin itu. Ya itu mah nantilah kita bahas nanti satu episode itu halal haram itu ya. Iya. Ya masalah halal haram itu apa tuh ya? Banyak tuh panjang ceritanya tuh masalah halal haram atau tentang darah, tentang bangkai kan, tentang apapun gitu kan.
kunci kata kuncinya ya, tiada yang ada kecuali Dia Allah. Ada nggak yang nggak boleh bagi Allah? Nggak ada. Nah, tapi harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing kan? Di mana ditempatkan itu halal, haram, makruh, segala macam itu. Iya. Mesti ada penempatannya. Nah, kalau salah penempatannya, menjadi tidak boleh dia. Kalau benar penempatannya jadi boleh dia. Nah, itu. Soal penempatan aja. Kayak manusia itu kan dia terhormat, kayak cinta tadi kan, masa ditempatin tato di situ? Nggak baik dia, nggak cocok gitu loh. Yang misalnya kayak kamu nih, kan topi nih, ini topi nih, masa kamu taruh di kaki? Iya. Manusia tuh kan ini kan terhormat dia, tempatkan dia di kepala, jangan di kaki. Nah, kalau sekedar tato bikin apa namanya, apa aja? Haina itu kan dia nggak masuk ke dalam kulit tuh, nggak masalah. Di kulit kita tuh udah mulus, udah baik kasih Tuhan, yang dicoret-coret lagi. Tapi kalau untuk sekedar seni lah, di luarnya aja terus bisa dicuci itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang dimasukin ke dalam itu kan mengganggu nanti peredaran darah kita, atau kalau nggak steril jadi penyakit segala macam kan. Masa sesuatu yang terhormat tuh kamu nodai dengan hal-hal yang begitu? Kan itu maksudnya. Kan? Dah segitu dulu dah. Ntar besok kita bahas yang apa tuh? Yang lain.